Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review figur yang baru dirilis kemarin, yaitu ada SAE Figuart Kamen Rider Valvarat setelah yang satu ini. Oke, jadi ini saya PO di Victor ataupun VWR. Ini saya dapetin di harga 1.550.000 kalau nggak salah. Dan ini baru dirilis di Jepang bulan kemarin dan baru sampai di Indonesia bulan ini, karena memang ini adalah jalur yang cepat. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita review dari packagingnya dulu ya. Nah, dari packagingnya ini adalah ciri khas dari series Kamen Rider Gachard, di mana ada tanda panahnya. Di depannya ada penampakan dari figurnya Kamen Rider Valvarat. Di bagian pojok kirinya ada gambar dari Valvarat. Lalu ada Bandai Namco Tamashii Nation Quality, dan di bagian bawahnya ada tulisan Kamen Rider Valvarat serta logo Kamen Rider Gachard. Di bagian sampingnya ada penampakan secara utuh, dan ini keren banget untuk figurnya. Di bagian samping kanannya ada penampakan dari figurnya juga, dan ada tanda panah nyerong ke atas. Ada juga logo dari Valvarat di situ. Nah, di bagian atasnya ada tulisan kayak gini, dan di bagian bawahnya seperti ini. Untuk di bagian belakangnya cukup banyak pose-pose signature dari si Kamen Rider Valvarat ini. Dan langsung saja kita unboxing figurnya ya. Oke, kita buka dulu. Nah, untuk figur zaman sekarang, kertas manualnya itu sudah nempel di boxnya kayak gitu. Dan ini dia. Wow, ini partnya cukup lumayan banyak ya. Coba kita review dari aksesoris yang kita dapatkan. Untuk part tangannya ada 3, yaitu ada part tangan yang terbuka lebar kayak gini. Detailnya seperti ini. Lalu ada part tangan kepal, dan yang terakhir ada part tangan buat memegang senjatanya. Sedangkan part tangan yang terpasang di tangannya adalah part tangan nyantainya. Selanjutnya kita mendapatkan Valvarasher. Oke, untungnya Valvarasher ini dapat juga di figur Kamen Ridernya. Bayangin kalau cuma ada di Valvarat, kita mesti beli Valvarat lagi buat dapetin senjatanya. Oke, dan ini juga punya gimmick jadi pistol kayak gini, dan juga bisa jadi pedang. Oke, ini kita bisa ngeletakin sesuatu kayak? Enggak sih, tapi ini detailnya bagus. Wih, kayak gitu. Oke, ini bagus. Dan langsung saja kita masuk ke figurnya. Oke, ini dia Kamen Rider Valvaratnya. Saya suka banget detailnya. Untung saya nahan-nahan untuk nggak beli yang Valvarat biasa kan. Ini kayak kelihatan bantet ya. Coba kita nikmati detailnya dari atas sampai ke bawah ya. Oke, pertama kita lihat detail di bagian mukanya. Ini bagus banget. Kayak kunci Inggris gitu kan motifnya kan. Dan yang saya suka di figur ini adalah bagian matanya nih. Teman-teman bisa lihat matanya selain berwarna magenta ataupun ungu, ada warna putih di tengah-tengahnya itu. Tuh kan, ini bener-bener kayak udah nyala aja sih matanya. Tanpa diedit udah kayak nyala matanya nih. Mantep. Di bagian ini warnanya putih polos kayak biasa. Yang saya suka tuh di bagian ungunya nih. Mata ungunya nih bener-bener bagus banget. Baru kali ini ada Kamen Rider yang matanya ungu, terus ada putih-putihnya di bagian tengahnya. Itu mantep. Oke, walaupun mukanya unsimetris, tapi kalau kita lihat detail yang bagian duri-durinya ini kayak Agito kan. Sedangkan yang bagian ini berbeda. Lalu di sini ada skrupnya, ada murnya gitu. Di bagian belakang ini helmnya sama seperti Valvarat biasa, ada mur lagi di bagian belakang. Yang memang benar-benar bikin bagus tuh adalah topengnya nih. Topengnya benar-benar suka lah ngeliatnya nih. Walaupun bentuknya nggak presisi, tapi ini bagus lah. Oke, lalu yang bikin kerennya adalah di bagian kerahnya nih. Kerahnya lumayan tinggi untuk si Valvarat ini nih. Yang ini bahannya plastik sih, tapi semoga nanti artikulasinya nggak ngeganggu ya. Dan yang bagusnya lagi adalah gradasi di bagian ini. Ini ngingetin saya kayak bus Kamen Rider Geese bus kemarin kan. Dia ada gradasi warna kuning atau gold, oranye, dan juga biru kayak gitu. Lalu di sini ada kayak rumbai-rumbainya atau duri-durinya. Ini berasa kayak ekor rubah. Iya nggak sih? Mantep ini detailnya. Lalu di bagian tengahnya ini ada mesinnya juga, dan ada knalpotnya. Ini sama seperti Geese bus lah pokoknya. Dan di tengah-tengah ada skrupnya kayak gini. Ini detailnya bagus untuk Kamen Rider Gachard ini. Seriesnya tuh ridernya bagus-bagus. Harus saya akui itu. Oke, detail di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Ini ada colokan buat nempelin si Valvarasher-nya nanti. Lalu di sini juga ada tulang ekornya ternyata. Nah, ini kalau ada SIC-nya pasti the best banget nih.
Di sini ada detail mur ataupun kayak skrup gitu ini. Lalu di sini ada pipa selang buat penghubung di bagian depan dan ke bagian belakang gitu. Ini suka banget sih, ngeliatnya keren banget nih. Nah, cara nempelnya pun gampang. Ini ada colokannya, masukin aja ke sini. Ikutin aja Oke, nempel. Mau deket-deket nempelinnya. Nah, kayak ini malah lebih sangar, oi. Tuh, kayak gini lebih sangar dia. Ada pedang di bagian belakangnya kan. Lalu detail di bagian perutnya ada tonjolan seperti ini, kayak menandakan dia suspek gitu. Dan ada aksen oranye ternyata di sini. Jadi warnanya nih kayak warna pelengkap gitu. Ada oranye juga di sini. Kayak di bagian tangannya nih, saya lupa nih. Tangannya pun juga memiliki gradasi kayak gini. Dan juga ada detail ornamen ciri khas dari si Kamen Rider Volvarat. Oke, bagus. Ini saya baru sadar ada ini ternyata. Ada kayak besi gitu, besi pelindungnya di bagian ini. Lalu di bagian ini kita mendapatkan ini apa nih? Ini bukannya buat Kamen Rider Geats ya? Ya nggak sih, bentuknya sama nih. Yang bagian sampingnya nih. Bisa dibuka nggak? Harusnya bisa dibuka nih. Oke, nanti kita coba deh. Oke, lalu di bagian pinggangnya ini ada ornamen seperti ini. Ini harus hati-hati. Tadi pas ngelepas plastiknya pun juga nyangkut di sini. Itu bahaya juga. Nah, drivernya kira-kira seperti ini, warna oranye, clear, dan ini lebih detail daripada punyanya si Gachard yang kemarin kita review. Nah, yang saya suka tuh adalah di bagian ekornya, jubahnya nih. Jubahnya dibikin seperti ini, dan dia tuh halus banget, lembut banget dia ini. Bahannya karet gitu. Untuk yang bagian ini, warnanya pun warna chrome ungu gitu, ungu chrome pudar. Warnanya kayak gitu, tapi ini harusnya enak banget sih. Oke, ini bagus banget. Lanjut lagi di bagian sepatunya. Nah, sepatunya detailnya kira-kira kayak gini. Warna ungunya, ini ungu ya, bukan magenta ya. Ini ungu. Lalu di sini ada warna ungu pucatnya. Kayak gitu detailnya. Lalu di sini ada scrubnya juga. Di bagian kakinya nih, ini bukan diket kan? Bentuknya kayak diket nih. Oke, ini bagian kakinya detailnya bagus. Jujur, kalau untuk detail dari Kamen Rider Volvarat ini bagus lah. Nah, di bagian telapak kakinya kira-kira seperti itu detailnya. Nih, secara keseluruhan detail dari Kamen Rider Volvarat ini bagus. Volvarat, Majet, Gachard itu sebenarnya bagus desainnya. Masih heran kalau ada yang bilang Kamen Rider Gachard itu ampas ataupun desain yang jelek. Tapi kalau menurut saya dari Volvarat, Majet dan juga si Gachard itu bagus desainnya. Sayangnya saya nggak fokus buat ngoleksi lini Kamen Rider Gachard. Mungkin ini akan saya jual nanti, oke? Kita lanjut bagian artikulasinya. Oke, sekarang kita coba di bagian artikulasinya nih. Kalau artikulasinya kalau dia buat berputar, kayaknya nggak bisa di bagian kepalanya karena dia kehalang oleh kerahnya. Ini kerahnya cukup lumayan tinggi teman-teman. Jadi dia langsung kepentok kayak gitu. Oke. Nah, untuk dia menunduk, dia tundukannya sampai sini. Karena juga kepentok di bagian dagunya. Untuk mendongak dia sampai setinggi ini. Tapi kalau untuk ke depan dia kayak gini. Ini ke depan aja udah bagus sih. Cuman dia berasa kayak cebol aja sih saya rasa. Karena di bagian kayak gini. Yang asli gini atau gini ya? Rapat gini atau gini ya? Saya baru tahu ini ada artikulasinya ternyata di bagian kerahnya. Kayaknya gini ya. Ini lebih cocok sih. Oke, lanjut lagi kita di bagian tangannya. Ini tadi ada artikulasinya. Tangannya bisa dibentangkan sampai sejauh ini. Wah, ini bagus nih. Walaupun bentuknya rumit, tapi untuk bentangan tangannya bagus nih. Sejauh itu untuk bentangan tangannya. Lalu untuk berputar 360 derajat ini harusnya bisa juga kayak gitu. Nah, mantap. Nah, untuk bagian bicepnya dia nggak ada nih teman-teman. Dia nempel gini langsung nih figurnya, jadi nggak ada artikulasi di bagian bicepnya. Untuk tangannya dia bisa ditekuk sampai sejauh ini aja. Ya lumayan lah, standar lah ini. Dengan artikulasi yang seribet ini maklum aja sih. Tapi sayang banget sih kalau nggak dikasih bicep di bagian ini, karena dia desainnya tuh kayak terhubung gitu nih di bagian ininya nih. Jadi kayak nggak dikasih bicepnya. Oke, lanjut lagi. Oke, untuk nunduk dia sampai sejauh ini aja. Kalau untuk dongak dia sampai sejauh ini untuk dongakannya. Ya lumayan lah. Ke kiri dan ke kanan dia seperti ini untuk artikulasinya. Nah, dari awal protonya saya penasaran banget untuk di bagian pangkal pahanya nih. Ini nih ganggu banget nih. Yang bagian lancip nih kita coba ya. Oh, ternyata dia juga ngikut terangkat tuh. Nih. Dia terangkat juga ternyata. Saya kirain bakal mantok di situ tuh. Ternyata ini juga bisa terangkat. Karena ininya fleksibel. Jadinya dia bisa terangkat pas kita angkat kakinya kayak gini. Oke, ini mantap.
Kalau ke samping, dia sampai sejauh ini aja. Nah, kalau ke samping dia sampai seperti ini. Kalau ke belakang mungkin dia bisa juga ternyata. Oke, bagus. Artikulasinya bagus nih. Oke. Lanjut lagi untuk bagian lututnya. Lututnya bisa ditekuk sampai sejauh, oh mentok. Oke, sikutnya bisa ditekuk sampai sejauh ini. Lututnya bisa ditekuk sampai sejauh ini aja. Lalu di bagian telapak kakinya ini bisa diputar 360 derajat. Pivotnya bisa ditekukin sampai sejauh ini aja. Jadi nggak banyak. Nah di bagian kakinya ini bisa dipatahin sampai kayak gini. Oke, saya nggak expect kalau di bagian pangkal pahanya ini ternyata bisa dimainin. Karena pas awal dia muncul, protonya ataupun foto produknya, saya tuh langsung pesimis nih. Lihat di bagian ini. Kirain dia nggak akan bisa nendang sampai sejauh ini. Ternyata dia bisa cuy. Karena yang ininya ikutan terangkat dia nempelnya di bagian jubahnya ternyata. Kirain saya nempelnya di bagian pangkal pahanya. Ini mantap sih, artikulasinya dengan detail serumit ini, artikulasinya masih bisa dimainin lah. Ya ini normal. Kita coba foto-foto lah nanti. Oke, ini saat saya jajarin antara Gachard, Majet, dan juga Valvarat. Dimana Valvarat ini yang lebih tinggi daripada dua juniornya kan. Gachard aja udah tinggi dari Shin Kocho-Seiho, ditambah lagi Valvarat lebih tinggi dari si Gachard. Ya, kayak gitulah. Nah itu dia review kita untuk SAF Figuart Kamen Rider Valvarat. Gimana menurut teman-teman untuk SAF yang kali ini kita review? Jujur kalau dari saya pribadi detailnya ini udah keren banget. Karena memang bawaan seriesnya ataupun bawaan Kamen Ridernya ini udah keren sih untuk detailnya. Dan juga yang nggak expect di saya adalah di bagian artikulasinya nih. Artikulasinya ini enak banget untuk dimainin ternyata. Saya kirain di bagian pangkal pahanya itu akan sulit. Ternyata enak banget untuk diposein. Walaupun detailnya elit, tapi artikulasinya nggak sulit. Saya kasih skor ini 9/10. Tapi karena saya memang nggak fokus untuk ngelengkapi lini SAF Gachard, sepertinya Majet dan juga si Valvarat ini harus saya lepas nantinya. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Harusnya saya nyertain link pembelian untuk figur yang saya review ini, oke? Saya jual murah lah, nggak semahal saya beli lah pokoknya. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, saya akhiri videonya. Teman-teman, thank you banget udah ikutin channel ini sampai saat ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya jika saya ada video berikutnya. Jika saya ada rezeki untuk nge-review figur lagi, oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.